Shalom, saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini saya mau berbagi satu kesaksian kejadian tentang sahabat saya, tentang teman saya. Dia seorang pebisnis dan bagaimana dia mengalami kehancuran dalam bisnisnya, kehilangan harapan, sehingga dia putus asa, tetapi Tuhan Yesus memulihkan keadaannya. Dan kesaksian ini cukup memberkati saya. Saya juga berharap kesaksian ini juga bisa memberkati teman-teman semua. Nah, kejadiannya yaitu di awal-awal teman saya ini membuka usaha, tiba-tiba sudah dihantam dengan masalah yang sangat besar, sehingga usahanya itu harus mengalami yang namanya bangkrut. Nah, semua usaha sudah dia lakukan. Dia sudah mencoba mencari pinjaman, dia sudah mencoba untuk menghubungi teman-teman yang lain yang bisa membantu dia untuk kembali berusaha, tetapi seakan-akan apa yang dia lakukan itu semuanya sia-sia. Yang ada saat itu ya hanya hutang yang cukup besar dan jalan keluar yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, sehingga singkat cerita dia putus asa. Nah, pada saat itu kebetulan saya ada di daerah tempat dia tinggal. Nah, saya kunjungi dia dan teman ini bercerita panjang lebar tentang bagaimana persoalannya, dan di akhir ceritanya intinya teman ini putus asa. Dan saya katakan kepada dia saat itu, saya pegang tangannya pada saat dia putus asa, dia bersedih, saya pegang tangannya, saya katakan, percayalah, selama kita bersama Tuhan Yesus masih ada mujizat. Lalu dia menatap saya dan dia melihat, apakah benar masih ada mujizat? Apakah kamu yakin? Saya katakan kepada teman saya sangat yakin Tuhan Yesus pasti menolong kita. Nah, singkat cerita kami berdoa bersama, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan membuka jalan kepada teman saya ini dan supaya dia kembali bisa usahanya bisa berjalan kembali. Dan akhirnya setelah selesai kami doa, saya pamit untuk pulang ke daerah saya, dan tiap hari kami berdoa melalui telepon sambil kami menunggu mujizat Tuhan terjadi. Berbulan-bulan kami menunggu, tidak terjadi apa-apa. Sampai pada suatu saat tiba-tiba dia menelpon, dia katakan bahwa mujizat sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Teman saya berkata demikian. Saya katakan, wah, puji syukur kepada Tuhan. Dan dia ceritakan bahwa Tuhan mengirim seseorang untuk menolong dia kembali berbisnis, dan akhirnya bisnisnya bisa kembali berjalan. Tetapi baru beberapa bulan berjalan, kembali dia menelpon bahwa usahanya goyang, bisnisnya itu kembali goyang. Wah, saya katakan, kenapa bisa? Dia katakan mobil yang memuat barang-barangnya itu beberapa kali mengalami kecelakaan dan dia mengalami kerugian yang besar. Nah, di situ kembali saya kuatkan dia. Saya katakan bahwa tetap percaya kepada Tuhan, tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalahmu. Dan di situ terus kami berhubungan, kami terus saling berdoa, saling mendoakan, kami terus berdoa lewat telepon. Dan beberapa lama kemudian dia tidak pernah lagi menghubungi saya. Dan di situ kami sekeluarga terus berjuang berdoa untuk teman saya ini, dan saya terus katakan, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong usahanya, bangkitkan kembali usahanya. Dan sambil saya menunggu kabar dari dia, saya pun tidak berani telepon ke dia karena saya berpikir mungkin dia dalam kesusahan atau mungkin sudah bangkrut atau bagaimana. Tetapi yang saya tahu, saya hanya berdoa untuk dia. Singkat cerita, beberapa lama kemudian dia kembali menelpon. Dia mulai menelpon, dan waktu
Waktu itu saat saya lihat bahwa telepon dari teman saya ini, saya langsung angkat dan saya menunggu dia bicara. Di situ dia berkata, apakah terlalu cepat kalau saya membeli mobil pribadi dan membeli mobil untuk usaha saya? Saya katakan, bagaimana usahamu saat ini? Dia katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menolong dan usaha saya sangat maju. Dan saya katakan kepada dia bahwa di dalam Yesus tidak ada kata yang terlalu cepat. Ketika Tuhan turun tangan, maka keajaiban itu terjadi. Dan saya katakan kepada dia, apa saja selama itu baik, apa saja yang kamu lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, silakan kamu jalankan. Tetapi utamakanlah Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kamu tidak akan bisa bangkit seperti sekarang ini. Dan di beberapa bulan kemudian dia kembali menelpon bahwa usahanya semakin maju dan dia akan kembali menambah usaha, memperluas usahanya. Dia akan membeli beberapa ruko. Dan sampai saat ini teman saya ini terus ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya kalau teman saya ini Tuhan bisa tolong, atau teman saya ini Tuhan Yesus mau tolong, teman-teman semua yang dalam persoalan, ketika pintu-pintu sudah tertutup, percayalah dan terus bersabar. Akan ada saatnya Tuhan pasti juga menolong teman-teman semua. Saya berdoa bagi teman-teman semua yang dalam persoalan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan teman-teman semua saat ini, Tuhan Yesus turun tangan, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus menolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi teman-teman semua, apapun persoalan kita, terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan Yesus, terus mengandalkan Tuhan Yesus, dan terus berjuang. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.